Halo, Kari Amici. Di video kali ini saya membahas tentang shot yang saya buat pada tanggal 27 Februari 2023 yang silam. Dalam shot tersebut dijelaskan, ada seorang sahabat bertanya kepada saya, siapa sih yang akan menjadi presiden di tahun akan datang? Saya hanya memberikan clue tentang inisial. Teman tersebut datang lagi pada saya. Dia bertanya, apa benar ini akan kemungkinan terjadi? Apa yang pernah disebutkan? Saya hanya tersenyum menanggapi hal itu. Saya akan coba membahas dan mengupas tuntas tentang kemungkinan, prediksi, analisa yang akan terjadi pada pemilihan umum yang akan datang. Ini bukti shot saya bikin pada 27 Februari 2023 yang silam, sebelum muncul nama presiden dan wakil presiden. Welcome to our channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Halo para sahabat, jumpa lagi. Kali ini saya mencoba mengulas untuk shot yang pernah saya buat untuk calon presiden di 2024. Semua bertanya, kenapa harus berinisial P dan G? Saya hanya tersenyum. Saya hanya orang biasa. Saya tidak dapat memprediksi ataupun dapat memastikan untuk masa depan. Jadi saya menanggapinya dengan santai. Hanya saya berusaha untuk melanjutkan apa yang sudah saya buat. Beberapa sahabat bertanya pada saya, kalau PG berarti Bapak Presidennya pasti Pak Prabowo. Dia bilang seperti itu. Lah, terus wakilnya siapa? Saya hanya tersenyum. Ya mungkin saja G, mungkin saja I, mungkin saja B, mungkin saja C. Saya hanya tersenyum. Kenapa harus berpatokan dengan shot saya yang menyatakan bahwa presiden dan wakilnya itu P dan G? Saya hanya menyampaikan bahwa di sini, andaikan betul itu terjadi, saya pun hanya manusia biasa yang mencoba untuk menyampaikan, bukan berarti saya mendahului dari orang-orang lain. Saya membaca atau melihat lebih pandai dan lebih hebat dari yang lain. Saya hanya manusia biasa dan mungkin saja salah, karena saya membuat video ini belum terjadi pemilihan wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo. Saya coba untuk browsing. Di sini kita melihat, menurut CNN Indonesia, wakil dari Bapak Prabowo itu ada kemungkinan Pak Gibran, Pak Erik, atau Pak Yusril. Di sini juga ada beberapa yang mengkait-kaitkan antara Pak Gibran karena adanya satu pengajuan terhadap usia untuk dapat menjadi wakil presiden, yang melihat bahwa beliau akan menjadi wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Saya hanya mau menegaskan di sini, siapapun presidennya, siapapun wakilnya, saya hanya dapat mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita dukung penuh presiden kita
wakil kita dan pesan saya dalam keadaan saat pemilihan umum maupun setelahnya. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda pilihan, tapi saya berpesan senantiasa menjaga dan senantiasa untuk selalu tertib dan kondusif. Beberapa sahabat terus-menerus menanyakan tentang shot ini. Saya seringkali berusaha, saya menegaskan terhadap mereka, saya dapat salah ataupun dapat benar. Bukan berarti saya hebat, ataupun yang lain lebih hebat. Di sini hanya merupakan satu prediksi. Ada sahabat juga yang bertanya, terus pemilihan presidennya berapa putaran? Saya hanya tersenyum. Jikalau nama presiden ada 3, sewajarnya, selogisnya, dan seyogianya. Kalau saya melihat, itu akan terjadi 2 putaran untuk pemilihan presiden. Semua apa yang saya katakan dapat saja salah, dapat saja meleset, karena semua hanya bacaan dan prediksi untuk masa depan. Ada orang yang berkata, yang menjadi presiden adalah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Inilah, itulah. Saya tidak akan menyelekan, saya tidak akan merasa, oh dia lebih hebat, atau saya lebih hebat. Tidak. Semua itu hanyalah prediksi, semua itu adalah hanya membaca. Tentang membacanya di mana, tentang bersatunya di mana dengan kekuatan alam untuk memprediksi masa depan. Tidak ada semua yang hebat, tidak ada semua yang bodoh. Semuanya saling mendukung, semuanya saling terkait. Karena itu, apapun yang akan terjadi di kemudian hari, saya akan mengulang untuk pesannya. Mau 2 putaran, 3 putaran, tetap jaga kondusifnya, tetap saling menghargai, tetap saling menghormati. Apapun yang akan terjadi, tetap kita adalah warga negara Indonesia. Jadi saya dapat berpesan, jaga senantiasa kerukunan, jangan dapat dipecah belah karena perbedaan dari cara pilih, cara pandang, atau apapun itu. Jadi untuk para sahabat yang penasaran, benar atau tidak, atau hanya iseng-iseng belaka, saya mengatakan tentang singkatan dari P dan G, kita hanya dapat berjalan dengan waktu. Terus tadi saya sempat berkata, akan terjadi 2 putaran dalam pemilihan presiden, semuanya pun sama. Itu hanya dapat dibuktikan oleh waktu. Karena semua alam dan ciptaan semesta ini, semua itu memerlukan proses atau waktu. Saya bukan mau berpolitik, saya bukan mau manipulasi, saya hanya bercerita, saya hanya memperpanjang apa yang ada dalam shot. Jadi untuk seluruh para sahabat, saya hanya mengucapkan terima kasih sudah melihat, sudah menonton, sudah share, dan bahkan untuk subscribe untuk YouTube channel kami. Dengan akhir kata, dalam video kali ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para sahabat, dukungannya, dan perhatiannya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat untuk para sahabat. Sampai jumpa di video berikutnya.